Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Penunggu Tempat Jemuran. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami seorang santri ketika hendak menjemur pakaian di lantai 2 di asramanya. Sebut saja namanya Arham. Dia bersama dengan seorang temannya yaitu Fadli sedang mencuci baju di kamar mandi. Biasanya mereka berdua mencuci baju setelah habis ngaji di Rosah. Di saat itu mereka selesai di Rosah pukul 10 malam. Otomatis jam segitu sudah lumayan malam bagi Arham dan Fadli yang umurnya baru menginjak 12 tahun. Singkat cerita, Arham membawa baju kotor yang sangat banyak. Berbeda dengan Fadli, dia membawa pakaian kotor yang tidak sebanyak dengan Arham. Jorok banget baru dicuci semua, tanya Fadli. Ya gimana lagi, nunggu ada sabun, jawab Arhan. Ya kalau nggak ada sabun tinggal bilang, kan saya ada banyak sabun. Ya udah, nanti minta ke kamu aja ya sabunnya. Iya, santai aja. Akhirnya mereka berdua pun mulai mencuci baju. Kebetulan saat itu hanya mereka berdua yang sedang mencuci baju. Tidak ada seorang pun yang sedang mencuci baju atau berlalu lalang di kamar mandi. Arham dan juga Fadli pun merasa aneh dengan keadaan malam itu. Mereka berdua merasa dari segala banyaknya di santri asrama, hanya mereka berdua saja yang sedang melakukan aktivitas. Untuk menetralkan suasana yang agak lumayan seram, Fadli pun memancing Arham untuk mengobrol sambil mencuci. Mereka berdua mengobrol banyak hal, dimulai dari pelajaran, lalu uang jajan, keadaan sekolah, dan lain sebagainya. Tentunya hal itu bisa menjadi pereda ketakutan dari mereka berdua saat melihat keadaan pesantren yang sangat sepi. Singkat cerita, Fadli telah duluan selesai. Ia pun langsung membilas semua bajunya, lalu dimasukkan ke dalam ember berukuran sedang. Ham, saya duluan ya? Lah, katanya bareng. Nanti saya tunggu di atas. Oke, tungguin ya, bentar lagi selesai. Iya. Akhirnya Fadli pun menuju ke lantai 2 untuk menjemur pakaiannya di sana. Berbeda dengan Arham, dia masih ngebut mencuci seluruh pakaiannya agar bisa menyusul Fadli yang sudah terlebih dahulu menjemur pakaian. Berkisar 10 menit kemudian, Arham telah selesai mencuci serta membilas pakaiannya. Ia pun langsung menuju ke lantai 2 untuk bertemu Fadli yang sedari tadi sudah menunggunya di tempat jemuran. Sambil berjalan ke arah jemuran, Arham pun memanggil-panggil nama Fadli. Fadli, Fadli, saya sudah selesai nih. Dengan hati yang girang, Arham pun mempercepat langkahnya untuk menuju ke lantai 2. Setibanya Arham di sana, kondisi lampu jemuran sudah gelap. Arham pun kembali memanggil-manggil nama Fadli. Fadli, kok lampunya dimatiin? Arham pun berjalan menyusuri tiap sudut yang ada di jemuran tersebut. Namun ia tidak menemukan Fadli. Bulu kuduk Arham mulai merinding seketika. Ia pun bergegas untuk membatalkan niatnya agar menjemur di hari itu juga. Namun ketika Arham ingin turun,
Tiba-tiba ia mendengar suara Fadli. "Arham, ayo jemur sekarang aja." Arham pun langsung menengok ke arah belakang. Ternyata ia melihat Fadli sedang terduduk sambil membelakangi Arham. Dari situ Arham sudah mulai kebingungan. Ia mulai merasa ada yang aneh. Pasalnya, selama Arham mengelilingi lokasi jemuran, ia sendiri tidak bisa menemukan Fadli. "Fadli, kok lampunya dimatiin?" "Gak apa-apa, cepetan kamu jemurin pakaiannya, saya tungguin." Arham pun langsung mengambil baju-baju yang sudah ia masukkan ke dalam ember. Secara perlahan, Arham pun mulai menjemur baju-bajunya satu persatu. Saat itu, Arham merasa jika Fadli yang ia temui bukan seperti Fadli biasanya. Walaupun dalam kegelapan malam, Arham masih melihat dengan jelas wajah Fadli yang sangat pucat. "Fadli, kamu sakit ya?" "Enggak kok." "Tapi muka kamu kok pucat banget?" ucap Arham sambil menjemur pakaian terakhirnya. Arham sudah merasakan hal yang tidak enak pada diri Fadli saat itu. Seperti ada yang berubah dalam diri Fadli. Setelah Arham menyelesaikan menjemur baju terakhirnya, ia pun langsung meletakkan ember itu di bagian pojok dekat dengan jendela. Tanpa sengaja, Arham menengok tubuh Fadli dari bagian bawah kakinya. Saat dirinya memandangi Fadli, ternyata Arham melihat kaki Fadli tidak menyentuh lantai. Sontak saja hal itu membuat Arham merinding seketika. Keringat dinginnya mulai bercucuran. Arham mencoba untuk menenangkan dirinya agar tidak terlihat panik. Ia pun kembali menegakkan tubuhnya dan langsung menuju ke arah saklar lampu. Saat tangan Arham mulai meraba ke arah saklar, tiba-tiba Fadli berjalan menuju ke arahnya. Arham dengan cepat langsung menyalakan saklarnya dan cetlak, lampu pun menyala ke seluruh ruangan jemuran tersebut. Arham langsung mendengar suara orang kesal dari belakangnya. Ia pun langsung berkata sambil membelakangi sosok yang telah berada di belakangnya. Kak, kamu bukan Fadli kan?" Dengan nada yang berat, sosok itu berkata kepada Arham. "Aku penunggu tempat ini." Arham yang mendengar suara berat itu langsung membaca berbagai macam doa yang ia ketahui. Namun anehnya, mulut Arham seperti terbungkam dan tidak bisa berkata apapun. Tangan Arham juga mulai bergetar dan tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Bersamaan dengan itu, gangguan selanjutnya terjadi dari arah belakang Arham. Arham merasakan sesuatu tepat di bagian lehernya. Lehernya seperti disentuh oleh sesuatu yang sangat dingin sekali rasanya. Mata Arham mulai bergerak ke arah lehernya. Ia terkejut saat lehernya sedang dijilat oleh lidah dari sosok tersebut. Perlahan sosok itu menjilati leher Arham hingga air liurnya membasahi daerah sekitaran leher hingga menembus ke bagian bawah tengkuknya. Arham tidak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya sedikit melemas saat bagian lehernya dijilati oleh sosok tersebut.
Lambat laun, energinya sudah terserap habis oleh sosok yang menjilati Arham. Tiba-tiba tubuh Arham ambruk seketika. Mata Arham tidak bisa lagi memandangi sosok apa yang baru saja menjilati lehernya. Pandangannya buram, ia hanya bisa membaca doa dalam hati agar dirinya bisa diselamatkan. Sampai akhirnya Arham mendengar suara panggilan dari banyak orang di sekitarannya. Suara itu bukan hanya satu, melainkan seperti satu asrama pesantren yang sedang mencari dirinya. Lambat laun, suara itu mendekat ke arahnya. Arham tidak bisa menjawab atau merespon panggilan yang terus memanggil namanya. Ia hanya bisa berdoa di dalam hati. Semoga saja Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Hingga akhirnya Fadli pun meminta kepada seluruh santri untuk mengecek kembali ke arah jemuran tempat di mana Arham menghilang. Mereka semua pun mengikuti arahan Fadli. Para santri mulai mendatangi lokasi yang dimaksud sambil menggaungkan sholawat agar Arham segera ditemukan. Ketika mereka tiba di jemuran, Fadli dan yang lainnya terkejut saat melihat Arham sudah tergeletak di lantai dengan wajah yang sudah sangat pucat. Para santri pun langsung buru-buru mengangkat Arham untuk dibawa ke seorang ustadz yang dipercaya mampu untuk mengeluarkan energi negatif yang masih menempel di dalam tubuh Arham sendiri. Namanya adalah Ustadz Soleh. Ustadz Soleh sendiri terkejut saat melihat bagian leher Arham yang agak lengket dan sedikit berbau busuk. Ia pun meminta kepada salah seorang santri untuk dibawakan segelas air dari kendi. Setelah air itu datang, Ustadz Soleh langsung membacakan doa khusus dan membasuhkan air tersebut ke leher Arham. Dengan seketika, leher Arham tidak lagi lengket dan tidak lagi berbau busuk. Kini Ustadz Soleh hanya mengeluarkan energi negatif yang masih tertanam di dalam tubuh Arham. Ia sendiri menyuruh kepada santri lainnya untuk menuju ke arah jemuran sambil membunyikan seluruh alat-alat dapur sambil membacakan sholawat. Para santri segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Ustadz Soleh. Saat itu Ustadz Soleh membisiki telinga Arham. Ustadz Soleh mengatakan, "Kalau ada suara berisik, kamu datangi. Itu teman-teman kamu." Setelah itu Ustadz Soleh pun langsung mengeluarkan energi negatif yang masih tertanam di dalam tubuh Arham. Alhasil tubuh Arham sedikit merespon. Kakinya mulai bisa bergerak. Itu berarti Arham masih ada di sekitaran jemuran tersebut. Suara berisik yang dihasilkan dari alat-alat dapur itu ternyata merespon tubuh Arham. Beberapa kali bagian mata Arham bergerak-gerak seperti mencari arah. Ustadz Soleh terus membisiki Arham, "Cari suara berisik itu sampai ketemu. Jangan mau ikutin nenek-nenek tua itu." Tiba-tiba Arham pun mulai terbangun sambil berteriak ketakutan. Ustadz Soleh yang melihat itu langsung memeluk tubuh Arham sembari membacakan ayat kursi di bagian telinga sebelah kanannya.
Dengan seketika Arham pun menjadi tenang. Sementara itu para santri yang berada di jemuran yang sudah mengetahui jika Arham sudah mulai sadarkan diri. Mereka semua langsung menuju ke arah Arham untuk melihat keadaan Arham, terkhusus teman dekat Arham sendiri, yaitu Fadli. Sesampainya di sana, Arham pun langsung dibawa ke kamar santri untuk beristirahat. Keesokan harinya, pihak pesantren segera mengecek sesuatu di sekitaran jemuran bersamaan dengan Ustadz Soleh. Setelah dicek, ternyata di dekat jemuran tersebut ada rumah warga yang kosong, dan kebetulan tempat tersebut dijadikan sebagai sarang bagi kolong wewe yang hendak menyembunyikan para santri ketika malam tiba. Alhasil, Ustadz Soleh pun langsung memagari sekitar jemuran agar para santri tidak diganggu lagi oleh sosok tersebut. Dan ternyata setelah Ustadz Soleh memagari tempat jemuran, para santri tidak lagi diganggu oleh kolong wewe tersebut. Hanya saja kadang beberapa santri masih banyak yang melihat sosok tersebut. Sosok tersebut masih aktif dan sering berkeliaran di sekitaran rumah kosong tersebut. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.